Nggak bisa langsung. Restoran nanti. Sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حي على الصلاة
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahul awwalin wal akhirin iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ballaghur risalah wa 'addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin wa tarakana al mahajjatil bayda la yazidu anha illa kana minal khaliqin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, di Jumat yang berkah ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa taat dan beribadah kepada-Nya. Kemudian salam dan salawat kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim dan sebagai seorang mukmin yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama bercita-cita dan merindukan lahir dari generasi kita generasi terbaik. Lahir dari didikan kita generasi yang baik, generasi yang soleh dan solehah, yang membanggakan agama dan orang tuanya. Maka jamaah Allah Subhanahu wa taala, pada khutbah yang singkat ini kami akan menjelaskan beberapa hikmah dan pesan-pesan dari para ulama kita bagaimana mencetak dan mendidik generasi terbaik sehingga mereka ke depan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Yang pertama jamaah Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama kita, ketika kita bercita-cita dan menginginkan lahir generasi terbaik, anak-anak yang soleh dan solehah, maka yang pertama yang harus kita didik kepada anak-anak kita adalah ajaran tauhid. Ajaran tauhid yang kuat dan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jemaah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Luqman ayat ke-13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idh qala Luqman libni wa huwa ya'idu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Ketika Luqmanul Hakim mengajarkan dan menasihatkan kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah sekali-kali engkau mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Janganlah sekali-kali engkau menduakan Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Karena sesungguhnya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan kezaliman, dosa yang paling besar kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada ampunannya sebelum kita bertaubat. Maka jemaah Allah Subhanahu wa taala, mari didik sejak dini anak-anak kita, generasi kita, ajaran tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jemaah Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya ajaran pokok, ajaran utama dari seluruh para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ajaran utamanya adalah ajaran tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan ini juga yang dipraktekkan oleh Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim jamaah Allah Subhanahu wa taala itu bukan nabi dan rasul, tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan namanya dalam Al-Qur'an. Salah satu keistimewaan dan keberhasilan Luqmanul Hakim adalah keberhasilannya dalam mendidik anak-anaknya. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah sebutkan. Ternyata Luqmanul Hakim berhasil mendidik anak-anaknya karena yang paling pertama beliau nasihatkan kepada anaknya agar tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjadi tempat satu-satunya bergantung, tempat bertawakal, tempat meminta dan berdoa, insya Allah tidak ada lagi yang perlu kita khawatirkan bagi anak-anak kita kelak jamaah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Fatihah ayat 4 yang senantiasa kita baca dalam salat-salat kita minimal 5 kali sehari semalam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Kemudian jemaah Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mendidik anak-anak kita tauhidnya kuat, tauhidnya benar kepada Allah Subhanahu wa taala, tempat bergantungnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika bertingkah laku tolak ukurnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama kita, perbaiki ibadah anak-anak kita. Ajarkan sejak dini anak-anak kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah sesuai dengan contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita ajarkan Al-Qur'an kepada anak-anak kita jamaah Allah Subhanahu wa taala sebagai modal dasar bagi mereka untuk menjalani kehidupan mereka. Semoga dengan Al-Qur'an menjadikan mereka insyaallah lebih soleh dan solehah. Karena sesungguhnya jemaah Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dekat dengan Al-Qur'an, insyaallah Al-Qur'an akan menjadi syafaat di yaumil qiyamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an, fa inna ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Karena sesungguhnya Al-Qur'an akan menjadi syafaat bagi orang-orang yang senantiasa membacanya. Kemudian jemaah Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an juga akan menjadikan anak-anak kita membanggakan kedua orang tuanya, bukan hanya di dunia, insyaallah di yaumil qiyamah. Ketika kita didik anak kita sungguh-sungguh dengan Al-Qur'an, menjadi ahli Al-Qur'an, menjadi penghafal Al-Qur'an, orang-orang yang mengamalkan Al-Qur'an, bukan hanya di dunia jamaah Allah Subhanahu wa taala mereka berbakti, tapi di yaumil qiyamah. Nabi kita SAW bersabda, man qara'al Qur'an, barang siapa yang senantiasa membaca Al-Qur'an, menghafalkan Al-Qur'an, wa amila bima fihi, dan senantiasa mengamalkan isi-isi Al-Qur'an, ul bisa walidatun tajan yaumal qiyamah. Sungguh di yaumil qiyamah mereka akan berbakti dan membanggakan kedua orang tuanya, kata Nabi SAW, dengan memberikan mahkota terbaik, mahkota penghargaan yang kata Nabi SAW cahayanya jauh lebih terang daripada cahaya matahari. Bisa kita bayangkan jemaah Allah Subhanahu wa taala, jangankan di akhirat, di dunia saja ketika anak-anak kita berprestasi, mungkin di antara kita saking bangganya terhadap prestasi anak-anak kita ada yang meneteskan air matanya. Bagaimanakah lagi ketika di akhirat kita dibanggakan oleh anak-anak kita dengan Al-Qur'an jamaah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua jamaah Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama kita, ketika kita bercita-cita dan menginginkan lahir dari generasi kita, generasi terbaik, menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, kata para ulama kita, hendaknya kita sebagai orang tua, kita sebagai guru harus menjadi contoh terbaik. Kita harus menjadi contoh teladan yang pertama bagi anak-anak kita, bagi keluarga kita, bagi anak-anak didik kita. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim. Kata Allah Subhanahu wa taala bahwa telah ada contoh teladan yang terbaik pada diri Nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan seperti kita ketahui jamaah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam itu dikenal sebagai bapak dan penghulunya para nabi dan rasul. Dari beliau lahir keturunan yang soleh dan soleh, lahir anak-anak yang soleh, bahkan dari keturunan beliau menjadi para nabi dan rasul. Anak pertama Nabi Ibrahim alaihissalam
Nabi Ishak, seorang nabi. Kemudian Nabi Ishak juga melahirkan Nabi Yakub, juga seorang nabi. Dari Nabi Yakub ini jamaah Allah Subhanahu wa taala, lahirlah nabi dan rasul dari kalangan Bani Israel sampai kepada Nabi Musa alaihissalam, sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Anak pertama, keturunan pertama dari Nabi Ibrahim. Kemudian anak kedua beliau, Nabi Ismail alaihissalam. Yang seperti kita ketahui jamaah Allah Subhanahu wa taala, dari Nabi Ismail alaihissalam lahirlah keturunan manusia termulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah sebutkan keberhasilan Nabi Ibrahim alaihissalam, keturunannya menjadi keturunan yang soleh, menjadi nabi dan rasul, karena beliau menjadi suri teladan, contoh teladan terbaik bagi anak-anaknya. Maka jemaah Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama kita menginginkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, maka mari menjadi ayah terbaik, menjadi ibu terbaik, menjadi guru terbaik bagi anak-anak kita. Kita menjadi contoh terdepan, contoh teladan bagi anak-anak kita. Kemudian selanjutnya jemaah Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama kita, mari jangan lupakan, doakan anak-anak kita. Jangan lupakan dalam munajat dan doa-doa kita untuk kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak-anak dan generasi kita ke depan insyaallah lebih baik dari generasi sebelumnya. Dan ini juga yang Allah Subhanahu wa taala dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam doa-doa beliau senantiasa disisipkan doa-doa agar anak-anak dan keturunannya menjadi anak-anak yang saleh. Dalam Quran surah As-Saffat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbi habli minas shalihin." Ini adalah doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi habli minas shalihin." Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah keturunan dan anak-anakku menjadi keturunan yang saleh. Kemudian dalam Quran surah Ibrahim ayat 40 Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a." Ini juga doa Nabi Ibrahim yang diabadikan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. "Rabbi ja'alni muqimas shalah," kata Nabi Ibrahim. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah hamba ini hamba yang senantiasa menegakkan salat. Jadi berdoa untuk dirinya agar dirinya menjadi saleh. Ya Allah, ya Tuhanku, Rabbi ja'alni muqimas shalah, jadikanlah hamba ini menjadi hamba yang senantiasa menegakkan salat, wa min dzurriyyati, dan anak-anak keturunanku. Rabbana wa taqabbal du'a, ya Allah, kabulkanlah doaku. Kemudian di doa yang lain dalam Al-Quran, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah istri dan anak-anakku menjadi istri dan anak-anak yang menyejukkan pandangan, dan jadikanlah hamba ini pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Intinya jamaah Allah Subhanahu wa taala, mari jangan lupakan dalam doa dan munajat-munajat kita doakan anak-anak kita, keluarga kita agar kelak menjadi anak-anak yang berbakti dan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah insyaallah. Kemudian yang terakhir jamaah Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama kita, agar lahir dari generasi kita generasi terbaik, didikan kita menjadi didikan terbaik. Kata para ulama kita, hendaknya dalam memberi nafkah kepada keluarga dan anak-anak kita, mari jamaah Allah Subhanahu wa taala kita berikan nafkah terbaik kepada keluarga kita, nafkah yang halal, dan menjauhkan diri dan keluarga kita dari harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jamaah Allah Subhanahu wa taala, sungguh dalam Islam nafkah, makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh itu akan menjadi darah dan daging yang akan berpengaruh dalam sikap dan perilaku anak-anak dan keluarga kita. Maka berikanlah sedekah terbaik, nafkah yang halal kepada keluarga dan anak-anak kita. Nabi kita SAW bersabda jamaah Allah Subhanahu wa taala, "Innal muslim idza anfaqa ala ahli kanat lahu shadaqah." Sungguhnya muslim, kata Nabi SAW, idza anfaqa ala ahli kanat lahu shadaqah. Ketika mereka memberikan nafkah kepada keluarganya, kanat lahu shadaqah, dia akan dihitung sebagai sedekah. Maka berikanlah sedekah terbaik dari harta yang halal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannah lahmun nabatu minas sud an-naru aula bihi. Tidak akan masuk surga, kata Nabi SAW,
la yadkhulul jannah lahmun, daging, nabatu minas sud, yang daging tersebut tumbuh dari harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. An-naru aulani, sungguh kata Nabi sallallahu, daging yang berasal dari harta yang haram, an-naru aulani, sungguh lebih pantas bagi daging tersebut neraka Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Maka mari jamaah Allah Subhanahu wa taala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mencukupkan diri dan keluarga kita dengan harta yang halal dan menjauhkan dari harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma kfini bihalalik an haramik wa aqini fadlika amman siwak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita wajib agar lahir dari generasi kita anak-anak yang saleh? Kata Nabi SAW dalam sebuah sabdanya, jamaah Allah Subhanahu wa taala, in qataha anhu amalahu illa min salasah, idza matal insan in qata'a anhu amalahu illa min salasah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya ketika anak Adam itu meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalannya kecuali 3 hal, kata Nabi SAW. Yang pertama jamaah Allah Subhanahu wa taala, sedekahun jariyah, sedekah jariyah. Sedekah ke masjid-masjid, ke tempat-tempat umum, selama tempat-tempat tersebut masih dimanfaatkan oleh manusia, insya Allah akan menjadi pahala jariyah walaupun kita sudah meninggal. Kemudian yang kedua jamaah Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi SAW, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat yang diberikan kepada manusia. Ilmu tersebut selama dilaksanakan, selama diamalkan oleh manusia, maka insya Allah pahalanya tidak akan putus walaupun kita sudah meninggal. Dan yang terakhir jamaah Allah Subhanahu wa taala, awwalin saleh yad'ulah, anak-anak yang saleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Maka jamaah Allah Subhanahu wa taala, sungguh anak-anak yang saleh itu adalah investasi jariyah. Investasi jariyah jamaah Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dengannya akan menjadi pahala jariyah ketika kita berhasil mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Sebaliknya jamaah Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita juga bisa menjadi dosa jariyah bagi kedua orang tuanya ketika kita salah mendidik. Maka sangat penting dan wajib bagi setiap muslim untuk bercita-cita, berjuang, berusaha, berkomitmen untuk menjadikan dan mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Semoga dengannya insya Allah kita akan dapatkan baktinya baik di dunia, insya Allah lebih-lebih di akhirat. Mari jamaah Allah Subhanahu wa taala, di Jumat yang berkah ini kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak salawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma kfini bihalalik an haramik wa aqni bifatika amman siwak. Allahumma kfini bihalalik an haramik wa aqni bifatika amman siwak. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nara al-kubra thumma la
قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم